Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Aprilia dengan NIM 210421181, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi menganalisis area hukum mata kuliah Sistem Hukum Indonesia, dosen pengampu Bapak Aldri Frinaldi, SHM Hum PhD, pada seksi 083, membahas mengenai tentang pertama hubungan hukum, yang kedua cakap, dan yang ketiga kewenangan berhak. Yang pertama, hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan setiap hubungan yang terjadi antara dua subjek hukum atau lebih, di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain. Hukum itu mempunyai dua segi, yaitu segi kekuasaan atau kewenangan atau hak atau yang disebut dengan void date, dan segi kewajiban atau pledge. Hak dan kewajiban ini timbul akibat adanya suatu peristiwa yang diatur oleh hukum. Selanjutnya, hubungan hukum itu mempunyai tiga unsur, yaitu yang pertama adanya orang-orang yang hak atau kewajibannya saling berhadapan, yang kedua adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban, dan yang ketiga adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau adanya hubungan terhadap objek yang bersangkutan. Selanjutnya, mengenai syarat-syarat adanya hubungan hukum harus dipenuhi. Yang pertama, harus adanya dasar hukumnya, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu. Yang kedua, harus menimbulkan peristiwa hukum. Sebagai contoh, si A dan si B mengadakan perjanjian jual beli tanah. Dasar hukumnya adalah pasal 1474 dan pasal 1513 KUH Perdata. Pasal 1474 KUH Perdata berbunyi, ia mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Kemudian pasal 1513 KUH Perdata berbunyi, kewajiban utama si pembeli ialah membayar hingga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Selanjutnya, mengenai jenis-jenis hubungan hukum. Jenis-jenis hubungan hukum menurut Hasabuddin A.F., hubungan hukum dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, hubungan hukum sederajat atau neighbor and under. Misalnya hubungan hukum antara suami dan istri. Yang kedua, hubungan hukum yang tidak sederajat atau nudge and under. Misalnya dalam hubungan hukum tata negara antara negara atau penguasa dengan warganya. Yang ketiga, hubungan hukum timbal balik, yaitu para pihak sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, misalnya dalam perihal jual beli. Dan yang keempat, hubungan hukum yang timpang atau sepihak, yaitu hubungan hukum di mana satu pihak saja yang memiliki kewajiban dan pihak lain yang memiliki haknya. Misalnya, hubungan hukum dalam pinjam-meminjam. Selanjutnya, hubungan hukum menurut macamnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, hubungan hukum bersegi satu, yaitu hubungan hukum bersegi satu atau sepihak, hanya ada satu pihak yang berkewajiban memenuhi kewajiban untuk melakukan sesuatu prestasi atau berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, atau memberi sesuatu. Misalnya, hibah. Yang kedua, hubungan hukum bersegi dua, yaitu hubungan hukum bersegi dua adalah hubungan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban kedua pihak. Kedua pihak memiliki hak untuk menerima sesuatu dari pihak lain, begitupun sebaliknya. Masing-masing pihak memiliki kewajiban untuk dilakukan kepada pihak yang lain. Misalnya, dalam kasus jual beli tanah, sewa menyewa rumah, jual beli mobil, dan lain-lain. Selanjutnya, mengenai cakap. Cakap secara hukum adalah suatu keadaan yang menunjukkan kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Syarat-syarat manusia atau orang yang dianggap cakap hukum ialah: pertama, seseorang yang sudah dewasa atau berumur 21 tahun. Yang kedua, seseorang yang berusia di bawah 21 tahun tetapi pernah menikah. Dan yang ketiga yaitu seseorang yang sedang tidak menjalani hukum. Yang keempat, berjiwa sehat dan berakal sehat.
Selanjutnya, orang yang cakap hukum ialah, yaitu pertama, orang dewasa menurut hukum dan berakal sehat. Yang kedua, belum berusia 21 tahun tetapi telah menikah atau pernah menikah. Sedangkan orang yang tidak cakap dalam hukum ialah orang yang belum dewasa atau belum mencapai usia 21 tahun. Yang kedua, orang ditaruh di bawah pengampunan atau syuratel karena gangguan jiwa, pemabuk, dan pemboros. Selanjutnya mengenai kewenangan berhak. Kewenangan berhak merupakan kewenangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hukum perdata. Manusia pribadi mempunyai kewenangan berhak sejak ia dilahirkan, bahkan sejak dalam kandungan ibunya, asal ia dilahirkan hidup apabila kepentingannya menghendaki. Kewenangan berhak setiap manusia pribadi tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan oleh suatu hukuman apapun. Hal ini ditentukan dalam pasal 3 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tidak ada suatu hukuman apapun yang mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan hak-hak perdata seseorang. Selanjutnya, faktor yang membatasi kewenangan berhak seseorang ialah yang pertama dilihat dari kewarganegaraannya, yang kedua tempat tinggalnya, yang ketiga kedudukan atau jabatan seseorang, dan yang terakhir yaitu tingkah laku atau perbuatan. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.